Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke pengantar praktikum komputasi numerik. Perlu mahasiswa pahami bahwa mata kuliah ini bukan sekadar teori matematika, tetapi bagaimana kita menggunakan komputer, khususnya Python, untuk menyelesaikan masalah teknik secara nyata. Di era sekarang, seorang engineer tidak cukup hanya bisa menghitung manual, tetapi harus mampu memanfaatkan tools digital. Python akan menjadi alat utama kita, dan Google akan menjadi asisten kedua kalian dalam belajar. Jadi biasakan mencari error di Google, membaca dokumentasi, mencoba sendiri. Kita coba pahami roadmap pembelajaran kita. Mahasiswa tidak langsung belajar metode numerik, tetapi harus membangun fondasi terlebih dahulu. Urutannya sangat penting: instalasi Python, instalasi library, penggunaan tools, uji coba, praktikum awal. Jika fondasi ini tidak kuat, maka ketika masuk metode seperti bisection atau Newton-Raphson, mahasiswa akan kesulitan. Selanjutnya kita membahas pilihan instalasi Python. Secara konsep, Python adalah interpreter yang akan menjalankan semua perhitungan numerik kita. Ada dua pilihan: Anaconda untuk pemula, langsung siap pakai. Python standar lebih fleksibel. Pada praktikum kita akan fokuskan penggunaan Python. Jika terjadi error saat instalasi, silakan langsung cari di Google dengan kata kunci Python not recognize fix. Ini bagian dari proses belajar. Berikut langkah-langkah instalasi. Secara teknis, proses instalasi sebenarnya sederhana. Namun kesalahan kecil seperti tidak mencentang, add to path, bisa membuat Python tidak bisa dijalankan. Setelah instalasi, mahasiswa harus memastikan dengan perintah Python version. Jika tidak muncul versi, berarti ada kesalahan instalasi. Di sini mahasiswa mulai belajar debugging sederhana. Selanjutnya kita masuk ke konsep penting, yaitu library. Dalam komputasi numerik, kita tidak membuat semuanya dari nol. Kita menggunakan library seperti NumPy untuk perhitungan, Matplotlib untuk grafik, CP untuk metode numerik. Anggap library seperti alat bantu atau toolbox seorang engineer. Kita juga akan bahas tentang tools atau editor. Yang paling penting untuk praktikum adalah Jupyter Notebook. Kenapa? Karena bisa langsung lihat hasil, bisa menulis kode bertahap, cocok untuk eksperimen. Berbeda dengan coding biasa, di sini mahasiswa belajar sambil mencoba. Pada slide ini kita belajar menjalankan Jupyter Notebook. Konsep penting di sini adalah cell-based execution. Artinya, kode dijalankan per bagian, bisa langsung dianalisis. Ini sangat cocok untuk komputasi numerik karena kita sering mencoba berbagai metode. Mahasiswa harus terbiasa menulis, menjalankan, mengamati hasil. Tahap selanjutnya adalah tahap validasi. Kita memastikan bahwa semua sistem berjalan dengan baik. Kode yang dijalankan: import NumPy as snap, import Matplotlib, pyplot as speed. Jika tidak error, berarti environment sudah siap. Kemudian kita coba membuat grafik. Ini penting karena dalam teknik elektro, visualisasi sangat sering digunakan. Kita masuk ke dasar komputasi numerik. Mahasiswa harus memahami operasi matematika, array, fungsi, grafik. Ini adalah fondasi sebelum masuk metode numerik. Jika bagian ini belum dipahami, maka metode seperti interpolasi dan diferensiasi akan sulit. Kita lanjut ke aplikasi teknik elektro. Contohnya adalah analisis beban listrik. Di sini mahasiswa belajar menghitung energi, memahami daya, membuat grafik beban. Python digunakan untuk menghitung, memvisualisasikan, menganalisis. Ini contoh nyata bagaimana komputasi numerik digunakan di dunia teknik. Mulailah dengan latihan mandiri. Ini bagian paling penting dalam pembelajaran. Mahasiswa diminta membuat data, menghitung statistik, membuat grafik, menganalisis. Di sini, peran Google sangat penting. Jika tidak tahu fungsi, cari NumPy min Python. Cari Matplotlib plot example. Jika ada kendala kita lakukan troubleshooting. Kita harus paham bahwa error adalah bagian dari belajar. Contoh, Python tidak dikenali, modul tidak ditemukan, Jupyter tidak jalan. Solusi terbaik: baca error, copy ke Google, coba solusi. Ini skill penting untuk engineer. Capaian pembelajaran: jika mahasiswa sudah sampai tahap ini, berarti sudah siap masuk ke komputasi numerik yang lebih serius. Mahasiswa sudah bisa coding, bisa plotting, bisa analisis data. Ini adalah roadmap ke depan. Mahasiswa akan belajar
metode bisection, interpolasi, integrasi numerik, Newton-Raphson. Semua metode ini akan menggunakan Python. Jadi fondasi hari ini sangat penting. Belajar pemrograman tidak bisa instan. Mahasiswa harus latihan rutin, mencoba kode, mencari solusi sendiri. Python adalah alat yang sangat kuat. Semakin sering digunakan, semakin mahir. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Semoga materi ini dapat membantu dalam memulai praktikum komputasi numerik dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.